Matius 4 ayat 1 sampai 11. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku, menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah orang yang mendengarkannya, serta memelihara dalam hidup setiap hari. Hosiana. Shalom saudara-saudara, selamat sore. Pernah nggak saudara ngerasa bahwa hidup ini seperti kita lagi main game? Main game open world yang terlalu luas. Kita ngerasa hidup ini terlalu luas, terlalu banyak opsi, tapi bikin pusing. Pernah saudara merasa seperti itu? Banyak banget pilihannya, dan itu membuat kita lalu jadi bingung, bukannya semakin yakin. Coba kita zoom in sebentar ke cerita di padang gurun 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Di sana Tuhan Yesus sendirian. Gak ada followers, gak ada followers, gak ada yang ngejudge juga. 2000 tahun yang lalu kisah ini. Dan juga tidak ada yayasan yang memonitoring beasiswa, gak ada. Tapi menariknya saudara-saudara, di sana Tuhan tidak hadir sebagai polisi moral. Tuhan tidak hadir di sana sebagai polisi moral yang otoriter, tetapi justru Tuhan memberikan ruang kepada Yesus yang adalah manusia, ruang untuk bisa menentukan siapa dirinya. Jadi kayak semacam blank space gitu untuk bisa menentukan siapa dirinya. Dan ini titik nol kebebasan manusia. Jadi di padang gurun itu saudara-saudara tidak ada paksaan, tidak ada yang memonitoring, ya.
Yang ada cuma pilihan. Yang ada cuma pilihan, saudara. Dan Tuhan nggak bikin Yesus itu sebagai robot yang harus patuh, tapi Tuhan kasih akses penuh buat Yesus untuk memilih. Makanya di ayat pertama dikatakan Roh membawa Yesus ke padang gurun. Dikasih akses penuh di sana untuk memilih. Di padang gurun itu saudara-saudara, yang ada adalah pilihan dan ada suara dari si pencoba yang menurut saya dia lagi ngelakuin social engineering ya. Social engineeringnya yang pertama disuruh apa Tuhan Yesus, saudara? Disuruh mengubah apa? Mengubah batu menjadi seblak atau menjadi apa? Menjadi roti. Nggak tahu rotinya rasa apa ya saudara. Tapi ini relate buat kita, berhubungan dengan kita. Saudara sebagai penerima beasiswa, godaan terbesarnya apa? Ada yang bisa? Godaan terbesarnya apa kalau penerima beasiswa? Ini anak-anak mahasiswa kita ini baik-baik Pak Yarid, pada tunduk semua ini. Luar biasa. Luar biasa. Godaannya adalah instan gratifikasi. Ada dana beasiswa yang saudara dapatkan. Godaannya apa coba? Ya kalau dulu ya zaman saya dapat beasiswa, saya akan pakai untuk hal-hal yang memuaskan saya. Kalau istilahnya itu pakai istilah lapar mata. Jadi apa yang kelihatan itu yang saya inginkan. Kita pakai untuk memuaskan mata kita, keinginan kita, saudara-saudara. Jadi berpikirnya daripada investasi, lebih baiklah kita hidup untuk hari ini, puas untuk hari ini, besok gimana besok aja lah, kuma isukan we lah. Gitu ya. Itu godaannya. Jadi iblis nawarin Yesus, "Hey Yesus, kau kan punya power, pakai aja buat dirimu sendiri. Engkau kan anak Allah, pakailah buat dirimu sendiri." Lalu Tuhan Yesus menjawab apa, saudara, di sana? Manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi Tuhan di sini nggak ngelarang kita makan roti. Tuhan Yesus bilang kalau manusia itu nggak hidup dari roti saja. Artinya apa saudara? Tuhan Yesus tidak mau diperbudak, tidak mau terpenjara oleh rasa laparnya. Dikatakan di sana Tuhan Yesus setelah 40 hari dia berpuasa, dia lapar, dan dia tidak mau terperangkap oleh rasa laparnya. Dia mau membebaskan diri. Dia mau menunjukkan, saudara-saudara, bahwa kebebasan yang sejati itu bukan melakukan apa yang kita mau, tetapi berani bilang enggak, berani bilang no sama hal-hal yang receh. Sekali lagi kita berani bilang no sama hal-hal yang receh demi tujuan yang lebih jelas dan mulia. Firman Tuhan itu jauh lebih bernilai daripada roti. Tapi tenang saudara, selesai kebaktian ini saudara makan. Ya, betul ya Pak Yarid? Nah, roti juga penting ya Bu Berta ya? Iya, masa mahasiswa nggak kita kasih makan juga. Godaan kedua saudara-saudara, Yesus diajak, dibawa ke puncak tertinggi, lalu iblis bilang, lompat sajalah, nanti juga ditolong. Ini yang kata orang-orang zaman sekarang itu namanya cloud chasing ya. Cari panggung dengan cara yang instan, saudara. Bagaimana caranya supaya dapat beasiswa tapi caranya curang? Bagaimana dapat IPK tinggi tapi memanipulasi, saudara? Ini dia.
manipulasi keadaan. Lalu kita bilang, Tuhan maklumlah sama kita lah. Nah, itu dia, manipulasi keadaan saudara. Manipulasi perlindungan dari Tuhan. Dan di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus tidak terjebak dalam manipulasi yang iblis tawarkan. Dia sadar bahwa kepatuhan itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Sekali lagi, kepatuhan itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Tuhan Yesus tidak mau menjadi sosok yang lepas tangan dari logika, dari hukum alam. Hanya karena dia punya hak istimewa sebagai anak Allah. Jadi saudara, kalau saya mau hubungkan dengan kondisi kita, saudara-saudara punya hak istimewa dari gereja, dari yayasan, mendapat beasiswa. Dan digoda oleh iblis tadi, supaya dapat beasiswa lah, manipulasi saja. Ya. Main curang. Yang penting dapatlah beasiswa. Sebagai penerima beasiswa, saudara-saudara, kita punya privilege. Anak-anak GKP gitu loh. Gak ada gereja yang memberikan beasiswa seperti gereja Kristen Pasundan, benar gak? Saudara bangga gak jadi anak GKP? Bangga ya? Banggalah. Harus bangga. Tetapi justru karena kita punya privilege, maka kita harus menyatakan tanggung jawab kita dengan integritas. Yang terakhir saudara, pencobaan Yesus yang ketiga adalah Tuhan ditawari dapat kuasa untuk seluruh dunia ini. Jadi iblis menawarkan shortcut supaya Tuhan Yesus menguasai semuanya, tapi ada syaratnya. Harus menyembah kepada iblis. Inilah ujian yang cukup berat menurut saya. Karena ini berbicara soal wewenang dan kekuasaan. Saya mau bertanya kepada saudara semua, apakah orientasi hidup kita, saudara-saudara berkuliah, ditentukan oleh apa? Apakah oleh apa kata orang? Ya, sekali lagi, apakah saudara-saudara menjalani kuliah itu ditentukan oleh apa kata orang atau oleh prinsip internal yang ada di dalam diri saudara? Ini penting sekali. Kenapa saya mengatakan seperti itu, saudara-saudara? Tuhan Yesus menolak tawaran iblis itu bukan karena dia takut. Tuhan Yesus memilih untuk tunduk sama Bapaknya bukan karena dia takut dapat SP, bukan karena dia takut beasiswanya dicabut, bukan. Tapi karena dia sadar bahwa relasi dia dengan Sang Pencipta, dengan Bapaknya itu menjadikan dia manusia yang merdeka, saudara-saudara. Merdeka. Kenapa merdeka? Karena orang yang merdeka itu adalah orang yang paham akan tanggung jawabnya. Jadi saudara kalau masih ditakut-takutin sama Pak Yarit, itu saudara belum merdeka. Ya Pak Yarit, gak apa-apa lah Pak Yarit aja yang jadi contoh nih. Pada tunduk semua Pak. Gak perlu ditakut-takutin sama Pak Yarit, datang sendiri ke GKP Bandung, besok di GKP Awiligar di tempatnya Burita. Datang sendiri ke kantor kasih itu yang namanya apa? Itulah. Gak usah ditakut-takutin, nanti gak dapat beasiswa loh. Itu artinya saudara belum menjadi manusia yang merdeka walaupun usia saudara sudah dewasa. Tuhan Yesus itu menolak
tawaran iblis yang begitu menggiurkan, karena dia sadar relasi dia dengan Bapaknya. Kalau kita nggak bisa jadi orang-orang yang merdeka, saudara-saudara, kita cuma jadi produk. Ya, kita cuma jadi produk, jadi data yang disetir sama apa coba? Algoritma. Saudara cuma jadi produk saja. Saudara dikendalikan oleh algoritma tren dunia ini. Saudara tidak menjadi manusia yang merdeka di dalam Tuhan. Jadi saya mau mengajak melalui kisah ini, anak-anakku semua, anak-anak GKP, saudara-saudara itu adalah orang-orang pilihan. Ya, harus bangga tadi. Saya yakin Tuhan juga nggak ngekang kalian kok, nggak ngekal saudara dengan aturan yang bikin sesek ya. Tidak. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan tuh kasih kepercayaan pada saudara melalui gerejanya ini. Sekali lagi, Tuhan kasih kepercayaan. Kepercayaan dan kebebasan. Saya mau saudara menjadi manusia yang merdeka, bebas. Kebebasan untuk bereksplorasi potensi yang ada di dalam diri saudara. Tapi saudara harus ingat, di zaman yang luar biasa ini, serba digital, saudara, kalau saudara nggak punya jangkarnya nyangkut sama Tuhan, saudara hanya dipakai sebagai program. Sekali lagi, saudara hanya menjadi produk saja. Apakah itu algoritmanya adalah konsumtif, algoritmanya adalah FOMO, ya, algoritmanya adalah rasa minder dan lain sebagainya. Tunduk kepada prinsip dalam Alkitab, saudara-saudara, saya mau katakan bukan berarti kita jadi nggak gaul. Ya, kalau kita tunduk patuh sama Tuhan itu bukan kita jadi kuper, nggak gaul. Ya. Justru itu adalah bentuk ownership kita. Ya, ownership kita, ownership hidup kalian, saudara sendiri. Jadi saudara sadar kalau punya tanggung jawab, maka kalau punya tanggung jawab, saudara membangun relasi dengan Tuhan melalui kegiatan pembinaan ini setiap bulan. Bukan karena takut nggak dapat beasiswa. Bertumbuhlah dalam kesadaran itu. Jangan mau jadi robot yang ikut arus dan disetel orang. Jadilah subjek manusia yang merdeka, yang sadar akan tanggung jawab dan pilihannya. Pilihannya adalah untuk taat kepada Tuhan. Mari kita lakukan itu, saudara-saudara, anak-anakku semua, Tuhan menyertai kita. Amin.